Jadi mindset kita yang harus betulin. Nah, mindset ini sangat penting karena mindset sangat erat kaitannya dengan nasib kita. Banyak orang sehingga hari-hari sekarang ini saya dengar orang menghujat Tuhannya. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil, Tuhan sangat kejam. Tuhan itu baik, kamu sudah dikasih nafas sampai sekarang untuk bisa menghujat dia. Bagi orang negatif, Pak Pacang ini otoriter. Pemimpin tidak boleh begitu. Pemimpin harus mengerti kita. Anak saya, istri saya ini ada masalah, tidak ngerti. Hanya karena ingin famous, hanya ingin followernya bertambah, hanya ingin subscriber YouTube-nya hebat, dan dia berani melanggar hukum, melanggar norma-norma kehidupan. Ya kalau survival talk Madam Chang TV itu ada yang subscribe, syukur. Nggak ada ya tolong di subscribe sekarang ya, ibu-ibu ya. Karena ini kebaikan dan di-share. Iya, betul, betul. Jangan yang di-share yang jelek. Ini tasnya apik, share. Ini bagus. Ini lo bagus, jangan share. Ceng, semongko. Tarik sisnya mana? Tarik sis. Semongko. Tarik sis. Semongko. Hari ini kita belajar bukan cuma semongko, tapi salam bertahan hidup. Oke, kita harus berani. Nggak kerja jangan makan. Saya ingin cerita, dan ini bukan cerita yang pertama kali. Ketika pandemi ini terjadi, anak saya ini harus di Indonesia dan harus di Surabaya. Saya ngasih tahu anak-anak saya, ini bukan holiday. Dunia sedang terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Kita rubah semua strategi kehidupan, strategi keuangan rumah tangga. Kamu harus memikirkan sesuatu dalam 1 minggu. Do something. Ya, penolakan. Saya akan lagi holiday. Holiday itu ada waktunya. Tapi kalau pandemi ini nggak tahu kapan selesai, kapan kamu bisa kembali ke China untuk meneruskan sekolah, nggak tahu kan? So do something. Saya paksa akhirnya dalam beberapa hari keluarlah yang namanya PAP. Dia harus dagang setiap baru bangun pagi jam 7 sampai tidur malam ngitung stok, jualan buah, jualan makanan, jualan apapun. Karena ini adalah saat yang tepat, saya bilang. Ini saat yang tepat, di sekolah nggak diajarin ini. Bagaimana cara bertahan hidup. Suka atau tidak suka dia. Diomelin oleh pembeli. Ditipu oleh supplier. Beli barang nggak laku, busuk. Ya ini proses. Saya bilang kamu nggak kerja jangan makan. Ya dalam arti kalau dia misalkan sampai tidak berhasil, ya tetap ya dikasih makan. Tapi intinya dia kerja bukan untuk makan. Karena pandemi ini membuat mindset saya berubah. Dan lebih meyakinin bahwa sewaktu-waktu saya bisa mati. Nah kalau anak saya nggak cepat pinter, siapa yang akan mendidik? Kakak. Saya nggak punya kakak. Istri saya punya kakak. Kakaknya istri saya, adiknya saya yang akan menghidupi anak-anak saya. Enggak, dia sendiri juga sudah pusing mikirin hidup anak-anaknya sendiri. Jadi saya berpikir seperti itu. Kalau anak saya nggak cepat pinter, saya ngomong sama dia, siapa yang mau ngidupin kamu kalau bukan dirimu sendiri? Memang terlihat sangat sadis dan kejam. Tapi itu fakta. Tidak kerja jangan Makan. dan kemudian kerja harus halal. Karena hari-hari sekarang ini di zaman yang sulit, atas nama kesulitan semua dilegalkan seolah-olah. Nih bayar supplier, nggak apa-apa, lama kan sulit. Loh supplier ini kan juga butuh muter, punya pegawai. Supplier juga punya supplier di belakangnya. Loh kita hidup kok bikin susah. Ya nggak apa-apa kalau saya suka susah sendirian kan nggak enak pak. Mindset. Susah rame-rame oke. Jadi banyak harus mindset, semoga dari hari ini banyak yang dirubah. Dalam keadaan sulit, ya saya bersyukur di YouTube ini yang ada rekam digitalnya. Tidak ada satu suppliernya saya, perusahaan saya yang saya mainkan. Tapi kalau ada tim-tim saya yang mempermainkan, cari saya langsung. Saya selalu bilang gitu di mana-mana. Saya mungkin sudah benar nih, tapi anak buah saya yang ya salah-salah lupa gitu.
Tapi sejauh ini sampai tadi pagi perjalanan saya cek. Ini oke. Saya pastikan semua supplier Madam Chang oke. Saya tidak pernah mau menggunakan kesempatan. Karena apapun yang saya lakukan akan kembali ke saya lagi nantinya. Contoh, supplier nih kan juga butuh makan kalau siang, kalau kerja. Karena nggak saya bayar-bayar, dia benci tau sama Madam Chang. Jangan makan di Madam Chang, itu bosnya yang kamu makan belum bayar sudah 3 bulan deh, gitu. Worong. Atau, oh ke Madam Chang aja dia baik, dia itu customer saya yang paling baik. Yang lain susah ditagih, yang ini berusaha bayar terus. Di sana aja gitu. Ya, jadi kita jangan menghalalkan segala cara apalagi zaman yang sulit. Karena ini adalah ya dianggap percobaan hidup untuk kita naik tahta. Tidak mudah. Kerja harus halal dan tidak kerja jangan makan. Saya stop dulu. Supaya ada pertanyaan atau tidak, sembari saya minum almond milk. Supaya tambah semangat. Oke. Semoga sukses semuanya, diberkati, Amin, kesehatan, amin. kesehatan, umur panjang, kebahagiaan. Amin. Oke, jadi silakan yang mau bertanya boleh atau peserta dari webinar mungkin Atau sudah dari ketiduran adminnya? semua ya? Masih. Oh masih ya? Tinggal 2 juta berapa? Mungkin ada yang resen atau juga sudah memberikan pertanyaan di kolom chat, boleh. Saya yakin lah, siapapun yang stay di ini, mulai awal sampai akhir, wah 5 tahun lagi tambah kaya raya. Amin. Yang live tolong dikasih tahu biar nggak ketinggalan kaya. Kenapa Rotary juga tertarik mengadakan seminar ini? Salah satunya adalah ada trigger member kami bilang bahwa banyak sekali sekarang ini UMKM yang punya produk nggak bisa dipasarkan. Kemarin kalau nggak salah kita discuss itu masalah masker gitu, padahal itu bagus banget. Nah, mungkin kira-kira ada nggak ya sesuatu yang apa sih yang harus kita lakukan ya? Mindset saya agree banget karena itu memang triggernya satu itu. Kalau kita berpikirannya udah nggak bisa, udah susah, ya outputnya akan seperti itu. Nah mungkin Pak Pacang bisa ngasih tips-tips, terutama tadi itu UMKM kita bagaimana bisa survive, bagaimana bisa lebih kompetitif, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan distribution channel yang bagus. Kira-kira seperti itu. Oke. Thank you. Pertanyaannya bagus, susah jawabnya. Oke, saya jawab langsung ya. Jadi simple, siapapun, dimanapun Anda berada, ketika kita ingin berusaha, hadapin secara nyata, terima kenyataan bahwa kita bisa berhasil dan gagal. Tapi kebanyakan, tidak banyak orang yang mau dan berani menyampaikan bahwa ketika kita berusaha kita bisa gagal. 50% berhasil dan 50% gagal. Dan tidak semua apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Ini terlebih dahulu. Kita berani melihat fakta. Nah, kemudian kalau kita mau bertanya, terus gimana supaya kita bisa berhasil? Saat sekarang ini, tidak ada ilmu yang menjadi rahasia pribadi. Di YouTube ada 23.000 tutorial. Kalau kita hari ini tidak bisa berhasil karena kita tidak mau belajar dengan baik. Karena kita tidak punya kadut. Kata-kata kadut ini saya menciptakan kira-kira 12 tahun yang lalu. Kadut, K-A-D-U-T. Komitmen, antusias, disiplin, ulet, tekun. Kalau Anda punya kadut, Anda pasti sukses. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini ketika dia memiliki kadut, dia tidak sukses. Coba dibaca, semua mempunyai kesamaan. Setiap pengusaha sukses pasti memiliki kadut. Komitmennya. Contoh komitmen ini apa? Ada mungkin yang janji datang hari ini tidak datang hanya karena hujan deras di Surabaya Barat. Benar? Karena dia tidak komit. Acara ini di set seharusnya jam 1 karena tidak disiplin semua jadi molor.
Dan kebanyakan ketika acara molor kita lebih menghargai orang yang terlambat daripada yang datang lebih pagi. Jadi komitmen antusias, kita ini antusiasme. Komitmen tanpa antusias nggak bisa. Ada antusias, wah yes, teriak terus. Nggak punya disiplin. Disiplin itu juga macam-macam ya, termasuk kualitas produk itu juga kedisiplinan. Kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang kuat, kadang-kadang gampang jebol. Belum dipakai sudah jebol, ya nggak ada yang beli. KAD, disiplin. Ulet nggak? Baru dibilang dikomplain customer sekali, nangis. Baru dimaki orang sekali, nangis. Sampai hari ini 8 tahun Madam Chang berdiri. Masih menerima caci makinya orang. Saya ya terima aja, karena semua itu adalah baik untuk kita. Dan tekun, apapun yang terjadi, kita setia dengan sumpah sukses kita. Kalau sudah itu percaya sama saya, tidak ada produk yang gagal. Yang ada adalah kita menggagalkan misi kita sendiri. Kita tidak yakin. Percaya dengan saya. Kalau hari ini ada yang ngomong sama saya nggak tahu bagaimana cara menjual digital. Punya handphonenya smart ya, sayang yang punya nggak smart. Ngamuk dia, Papa Chang dasar brengsek. Ya Papa Chang enak, dia nggak tahu kan kamu cerita saya dulu. Bagaimana saya harus bekerja untuk bertahan hidup di luar negeri. Bagaimana saya bekerja, maka itu saya bisa mendidik semua cleaning service dengan baik, waitress dengan baik, karena saya pernah menjalani itu bertahun-tahun. Menjadi cleaning service, menjadi waitress. Kenapa saya pilih kerja di restoran? Supaya uangnya utuh, supaya dapat makan sisa-sisa orang yang tidak habis. Seriously, sumpah. Karena saya jadi busboy, di Australia itu namanya busboy. Yang bagian bersihkan meja. Waduh, bagus ayamnya. Saya sisihin, saya makan itu. Saya makan itu. Dan saya bersumpah supaya anak saya nanti tidak seperti saya susahnya. Jadi pertanyaannya, kita mau kadut enggak? Komit, disiplin. Komit, antusias, disiplin, ulet tekun. Kalau ada itu pasti ada. Kalau sampai hari ini ada 23.000 tutorial di YouTube dan Anda masih bilang tidak bisa apa-apa. Mohon maaf, ada ibu-ibu yang nggak bisa masak? Nggak bisa atau nggak mau masak? Nggak mau. Exactly. Terima kasih sudah jujur. Nggak ada. Anda mau sukses nggak? Iya, tapi kan aku nggak punya pulsa. Alah, nempel keluar tonggo sedikit kan ada free wifi. Ya kan, datang Madam Chang beli pentol 1-2 jam wifi. Sih, nggak ada yang sulit. Yang ada adalah memang kita diprogram dan kita sudah dikhianatin dan disabotase oleh diri kita untuk tidak jadi pribadi yang sukses. Mental. Zaman sekarang loh, mohon maaf ya, nggak usah sekolah pinter kok. Loh, kenapa? Asal punya pulsa. Bener kan? Nggak perlu sekolah kan? Iya. Iya. Siapa bilang nggak datang ke sekolah harus pinter? Zaman dulu orang bilang, kamu ingin jadi orang hebat nak. Berangkat pagi ke sekolah, sekarang nggak perlu berangkat kan? Cukup pakai handphone. Cukup pakai handphone. Tapi ingat ibu-ibu jangan marah-marah ketika nanya online. Semoga bermanfaat ya Bu. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang peserta webinar apakah ada? Silakan boleh. Di chat. Kebetulan saya tidak pegang handphone. Boleh Pres. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya bisa melupakan orang lain yang sudah jelas-jelas menyakiti kita? Itu dari Citra Hayati. Mau dijawab dulu atau yang pertanyaan selanjutnya? Dilanjutkan, saya pilih yang muda, yang sulit nggak tak jawab. Wong hidup kok pilihan kan ya? Iya. Apa suruh kasih pertanyaan sulit? Ini dari Vio Anissa. Papa Chang, saya kan punya usaha catering sendiri. Merasa senang akhirnya bisa ketemu langsung lewat Zoom dengan Papa Chang. By the way, Vietnam roll-nya hao ce. Wow.
Terima kasih, jelas loh. My favorite. Terus pertanyaannya, bagaimana cara Bapak Chang menjaga kualitas produk dan maintenance customer? Bagi dong rahasianya. Ini contoh orang sukses seperti ini. Memuji dulu. Pasti sukses orang-orang seperti ini. Maka itu saya kepingin menjawab duluan begitu ya. Kadut, komitmen, kadut. Masalahnya kenapa kok yang namanya produk tidak bisa konsisten? Duh, saya konsisten, anak buah kita. Ya, kurang ngomelin, konsisten. Omelin terus. Kalau diomelin dia nggak tahan, ya suruh keluar lah. Bener kan? Simpel kan? Ini nggak ada pilihan lagi. Mana masa ada misalkan nih kita makan gula nih, kadang-kadang manis, kadang-kadang kecut. Loh, formulanya bener bos. Tapi anak buah saya, ya keluarin anak buahnya. Atau perusahaanmu bangkrut. Simple as that. Nah, ini nanti bisa diinterpretasikan oleh orang yang negatif. Papa Chang ini tidak punya hati. Tapi orang positif bilang, enggak, itu memang harus. Sih? Masalahnya yang mana? Apakah standar perusahaan mengikuti staff atau mengikuti visi dan misi kita? Oh, kalau di Madam Chang, no. Seperti ini tidak suka, Anda silakan memilih jalan hidup yang lain. Demokrasi yang tidak bisa memilih, tapi memberikan kesempatan untuk berubah atau tidak berubah. Tapi pilihannya saya yang memberi, kan kita harus demokrasi ya. Betul. Anda harus berubah sesuai dengan SOP atau Anda berubah tempat. Itu demokrasi kan, memberikan pilihan. Jadi jangan biarkan pesan saya, jangan biarpun siapapun yang bernafas di dunia itu mensabotase mimpi kita, termasuk diri kita sendiri. Jadi cara konsisten adalah dengan meyakinin apa yang kita lakukan ini adalah benar. Konsisten. Ketika kita konsisten, biarlah masyarakat yang menilai. Kita tidak akan pernah bisa menilai produk kita bagus, konsisten. Biarlah orang-orang yang menilai. Dan kemudian reward itu akan nyata berdasarkan lifespan dari perusahaan kita. Kalau perusahaannya kita pendek berarti kita nggak konsisten, nggak banyak orang suka. Wah, di awal rame, Bo. Iya, awalnya kamu konsisten. Setelah itu kamu nggak konsisten. Baik itu customer service-nya, pelayanannya, produknya, nggak konsisten. Orang juga nggak suka. Kenapa harus ke tempat yang tidak konsisten? Sedangkan di luar sana masih banyak ribuan tempat yang lebih konsisten. Dan lebih menghargai uang kita. Lebih menghargai. Meskipun kita datang tidak naik mobil yang harganya miliaran. Ngapain kalau kita gara-gara ingin ke restoran itu kita harus beli dan kita punya utang dulu miliaran supaya bisa diterima oleh bos itu. Ya nggak usah datang ke Madam Chang aja, jalan kaki juga boleh. Dan kemudian bagaimana cara menghilangkan sakit hati? Pilihan hidup. Pilihan hidup ketika kita makan, besok mau Anda keluarkan atau tidak itu pilihan Anda. Kalau Anda tidak keluarkan, itu akan menjadi racun toksik yang bisa membuat Anda kanker dan mati lebih cepat. Seriously. Coba nih, kita nih jangan kentut aja 2 hari. Bukan cuma kembung, rasanya mau mati. Nah itu cuma gas kan. Nah bayangkan segala sesuatu yang hitam sifatnya jelek, disimpan terus dan aku nggak bisa move on, it's your fault. It's your fault. Suka atau tidak suka, sesuatu yang baik. Hari ini sangat luar biasa, kita diberkati dan kita sangat happy. Suka atau tidak suka, matahari tetap tenggelam di 5:45 mungkin. Wah karena I'm happy, jam 7 aja ya, ngawurmu. Itu akan mempengaruhi sistem tatanan dunia. Pasang surut, angin dan semuanya. Lu gara-gara kon happy, dunia kacau kan nggak mungkin. Terus gara-gara kita susah. Matahari besok terbit jam 12 dan mendung terus. Enggak akan, ini fakta. Segala sesuatu yang jelek sebelum matahari tenggelam lupain. Kalau kejadiannya setelah matahari tenggelam, sebelum kita tidur lupain. Sehingga kita bangun hari yang baru. Fresh. Suka atau tidak suka.
Maka itu orang selalu bilang, Pak Pacang nggak punya masalah. Wakeh masalahnya. Kadang-kadang sering lali kalau punya masalah. Iya. Seriously. Lupakan segala sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Yang baik ingat sebagai memori. Ya itu pernah terjadi. Nggak usah. Sudah kebawa-bawa. Ya, baik dan jelek tidak bisa membuat orang move on. Wah, naik gaji, nggak bisa move on karena happy terus sampai dipecat, lupa kerja. Bisa kan? Baik jelek lupain. Anda hidup baik, waktunya cuma 24 jam. Anda hidup sulit, hidupnya cuma 24 jam juga. Kesulitan dan kebahagiaan waktunya cuma 24 jam. Jadi nggak usah repot-repot. Aduh hidupku sulit, gak bisa 24 jam sudah silih berganti. Dan kita bangun dengan perasaan, alhamdulillah ya, aduh bersyukur. Masih bisa hidup. Masalah kemarin gimana? Ada tak? Lupa ya? Kan enak. Oke? Oke. Silakan kalau Pak Pacang mungkin mau dilanjut lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini masalahnya sekarang, sebelumnya. Gak kerja jangan makan, kerja harus halal, dan pertanyaannya. Oke. Sampai hari sekarang ini banyak orang tidak mengerti cara mencari duit. Saya kasih tahu, gampang. Nggak usah bingung. Saya mau jadi pengusaha, saya mau karir, saya mau jadi self employed, saya mau punya bisnis semuanya. Nggak apa-apa, yang penting urip. Karena ini adalah teori hidup. Manusia butuh bertahan hidup. Kita nggak punya pilihan. Dari dulu sebetulnya kita nggak punya pilihan sebetulnya. Saya ini sarjana, emang kamu sendirian lulus sarjana. Di timur ini ada berapa puluh universitas yang setahun 2 kali meluluskan sarjananya, bener nggak? Bener. Lah yang buka lapangan begitu banyak, enggak kan? Enggak. Wah saya S1 harus kerja ini. Nggak ada, untuk bertahan hidup jadi sopir lah. Loh, ini pengalaman hidup saya. Saya sering ngomong sama teman saya yang sulit mencari kerja waktu di Australia dulu. Wow, saya kan gini, saya kerja enggak peduli. Yang penting saya bisa nyambung makan. Saya tidak terlalu beruntung seperti anak-anak orang kaya. Keluarga saya bukan keluarga yang sulit makan, tapi bisa menyekolahkan saya ke luar negeri dengan uang arisan orang tua saya. Dan nyicil. Arisan kan gitu. Ikut arisan karena belum waktunya. Nembaknya harus gede, bener nggak? Karena nembaknya gede, dapatnya kecil. Itu untuk modal saya. Saya temenin ibu saya ke Mojokerto, saya setirin. Seriously. Dan kok bisa dapat duit ya? Nah itu teori pertama kali mengenai arisan saya paham. Loh, store-nya begini karena butuh duit. Potongannya segini, nyicilnya segini. Ya, rugi deh. Tapi ya apa? Nggak punya duit. Dan kemudian saya bisa berangkat, tapi orang tua saya masih nyicil bulanan kan? Ya kan? Dikasih modalnya segini. Bisa bayar sekolah, nggak bisa hidup dan nggak bisa makan. Tapi nggak apa-apa, nggak salah orang tua. Orang tua sudah ngasih kesempatan. Kalau saya nggak mau milih bertahan hidup, ya saya mati. Saya masih ingat betapa sulitnya hidup di negaranya orang, benar-benar nggak bisa makan. Ketika orang lain pulang, bisa janjian kemana-mana, saya harus cepat-cepat pulang karena jam 5 saya harus masuk kantor. Bagian cleaning service. Serius. Bule itu kan gede-gede, bener kan? Berarti itu juga gede kan? Saking gedenya nggak bisa di flash, tugasnya cleaning service, nge-flash saya sulit. Oh my God, I'm sorry yang makan di sini. Saya harus bersihkan, untung kecil. Bule juga cantik-cantik, tapi kamar mandinya juga jorok. Aduh, bulanannya semua serahkan aku. Oh my God. Ketika weekend, teman-teman pada cangkruan gitu ya, ngajak saya nonton. Bro, nonton bro. Oh, sudah nonton. Dalam hati, orang duit.
Saya harus pulang, saya harus istirahat, karena besok pagi, weekendnya saya kerja di restoran. Nah, mau gimana lagi? Pilihan hidup. Kemudian, tinggal kita mau menerima atau tidak. Waktu fast forward, dan semua itu menjadi sangat berharga bagi saya. Tapi pilihannya, banyak orang ketika disekolahkan luar negeri, they only take for granted. Saya di mana-mana, saya cuma berpikir bagaimana cara bertahan hidup. Dan kemudian kalau kita belum bisa menjadi bos, belum bisa menjadi manajer, belum bisa menjadi orang kepercayaan perusahaan, nggak apa-apa, jadi tukang pel nggak apa-apa. Di Madam Chang, karirnya sangat jelas. Yang pernah masuk sebagai tukang bersih WC dan hari ini menjadi salah satu orang kepercayaan saya. Dan saya tidak melihat sama sekali dia dulu lulusan apa. Nah bagi saya ijazah itu nanti aja ya. Ijazah itu kan hasil dari masa lalu, benar nggak? Apakah itu mencerminkan benar-benar dia akan melakukan konsistensi yang sama? Nah, jadi banyak yang di Madam Chang datang di sini jalan kaki dan akhirnya beli sepeda motor cash kontan karena karir jelas. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa, dia datang, saya kepingin jadi manajer di sini, saya kepingin jadi, oh ya udah cari aja, buat perusahaan sendiri aja. Di sini ada karirnya yang jelas. Anda mampu, kita sediakan. Wong kita cari orang-orang hebat terus kan, supaya Madam Chang bisa jadi lebih hebat. Jadi cara bertahan hidup mesti ada. 2 minggu yang lalu saya membaca satu artikel salah satu pilot dari salah satu perusahaan penerbangan Indonesia. Dan hari ini dia tidak nyetir pesawat, tapi harus menjadi Grab driver. Pernah lihat? Nah ini nggak malu. Yang lebih memalukan ada mempertahankan dasinya, tapi kutang kiri kanan, tipu kiri kanan demi makan anaknya. Itu nggak halal coy. Mana yang lebih mulia? Menurunkan derajat kita untuk kebaikan dan untuk bertahan hidup sebagai ucap syukur kita kepada Sang Pencipta, oh bahwa kamu not a loser, kamu diciptakan oleh seorang yang luar biasa dan kamu harus jadi luar biasa. Atau kita menghalalkan semua cara. Ya mungkin this is statement yang sangat strong, tapi ini fakta. Gara-gara dia menjadi ojol driver, dia lebih terkenal ketika menjadi seorang pilot. Bener nggak sih? Sih, orangnya juga nggak jelek. Tidak ada pilihan. Kita mau jadi karir profesional. Profesional itu artinya singer, painter, artis dan yang kerja untuk dirinya. Profesional itu bekerja ke orang lain secara profesional. Self-employed itu ya saya bekerja, misalkan saya MC, bekerja untuk diri saya sendiri. Saya seorang artis. Atau bahkan kita bangun bisnis. Zaman sulit ketika tidak banyak pilihan, jangan banyak memilih. Dan satu hari ketika zaman juga sudah mulai oke, dan jangan banyak memilih dulu. Yang penting cuan dulu. Yang penting dapat duit dulu. Karena dengan terima duit sedikit pun itu sudah ada jalan. Karena uang ada di mana-mana. Yang ada kita nggak mau. Jadi waitress nggak mau. Nanti ditawarin orang kerjanya macam-macam nih, contoh nih. Nanti ini cara cari duit. Yang masih punya duit mungkin zaman sekarang ada nih yang namanya dikasih pesangon karena dikeluarkan karena sulit. Ada pilihan banyak, kerja di pasar modal dan mati bisa bekerja sebagai profesional atau sebagai investor. Tapi hati-hati, zaman sekarang itu banyak sekali penipuan. Di saat ekonomi sulit, banyak sekali penipu-penipu ulung dengan bermacam kedok yang seolah-olah menyelamatkan uang Anda dan membunuh Anda tanpa Anda sadari. Hati-hati. Semenjak terjadinya pandemi, berapa kasus penipuan yang terjadi berskala sangat-sangat luar biasa. Gara-gara orang gampang, nggak usah kerja ya bisa untung, kerja lama-lama ya dicaplok, wong hukum alam dilawan. Mau belajar pasar modal, belajar yang baik. Karena bagi saya tidak ada aliansi apa-apa dengan pasar modal ya, atau bursa efek atau apapun. Tapi disitulah cari duit yang paling cepat. Tapi disitulah bangkrut yang paling mudah. Semua punya risiko. Aku nggak cocok pasar modal, aku nggak berani, aku bukan judi. Itu bukan judi.
Oke, kemudian jual asuransi, nggak mau, gengsi. Ya lebih baik Anda ngemis kiri kanan. Kalau asuransi itu tidak halal, dari dulu sudah tidak boleh. Ada asuransi kalau Anda bilang tidak halal, ada yang syariah, kerja dong. Mana yang lebih tidak terhormat, tidak punya duit dan tidak bisa memberi makan keluarga kita atau kerja asuransi? MLM. Wah, nanti ketipu. Wah, masa bisa jalan, semua negatif. Saya juga bukan tidak ada aliansi apapun ya, tapi ini contoh yang terjadi di masyarakat. Yang ada adalah negatif dulu. Oh nanti lo yang ditawari nggak mau gimana? Lo kamu pikir kamu buka catering, restoran, jual apapun ada yang langsung mau? Nggak ada. Kita harus coba menjual dengan sabar, dengan air mata, dengan semuanya. Kalau malu ya jangan makan. Nggak lebih malu kalau minta-minta tipu orang. Ini fakta. Jadi reseller. Saya kenal Pak Pacang, saya tak jual pentolnya aja di Afrika. Saya tag segala sesuatu dengan lebih indah. Bisa. Saya jual aja mungkin di Batam mungkin dengan merek saya bisa. Oh tapi nanti kalau nggak laku gimana? Boleh balik nggak? Wenakmu. Nah ya gitu loh ya gitu kan. Tidak memahami bahwa kerja itu bisa rugi, bisa untung. Gampang kan, semua punya smartphone, jadi blogger, jadi tiktoker. Karena the best tiktoker di dunia hasilnya berapa? Ada yang tahu? Saya kasih tahu, cuma 100 miliar. Wow. Maka itu semua berlomba-lomba menjadi aneh di TikTok dan semuanya, dan menjual apapun, harkat dan martabat, norma semua ditabrak demi duit. Jadi Mbak pintar apa? Nyanyi? Ajar nyanyi. Pintar masak? Ajar masak. Oh nanti ada nggak muridnya? Negatif dulu. Ya nggak bisa. Uang di mana-mana. Cara kita sukses. Ada satu kata yang mulai kecil ya. 1001 jalan menuju Roma. 1001 macam menuju sukses. Jadi jangan kita pernah menghina siapapun. Karena banyak orang kerja sebagai pemulung dan dia bisa sukses. Jangan, wah saya nggak bisa sukses kalau saya cuma mulung plastik. Buktinya banyak konglomerat dunia jadi kerjanya apa? Pemulung. Jadi yang paling penting menurut saya, at the end of the day, semuanya, tidak ada orang yang bisa merubah nasib Anda kecuali diri kita sendiri. Dan belajar menjadi pribadi yang positif. Seperti itu kira-kira. Uang ada di mana-mana, setuju? Tinggal kita mau atau tidak. Nanti kerja keras sedikit, ngomel. Kerja sedikit, ngomel. Tapi nasib kepingin baik, nggak ada. Saya nggak pernah nemu orang yang seperti itu. Ingin ketemu jin aja harus gosok 3 kali, bener nggak? Gosoknya males, jinnya mau keluar. Gosok, kadang-kadang gosok salah. Itu ternyata tepoci. Jadi begitu. Semoga tidak ada pertanyaan yang bisa kita tutup. Kalau ada pertanyaan monggo Ibu-ibu. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya buka nih sesinya. Ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Di sesi yang terakhir, betul? Ya. Silakan. Atau mungkin Pak Pacang di sini punya tips nggak? Karena kan semuanya di sini tim dari Rotary sendiri adalah pebisnis, ya kan? Kita semuanya di sini pebisnis. Gimana caranya survival atau bisa tangguh nih menghadapi masa pandemi seperti ini nih, Pak Tips saya cuma satu. Nanti kalau survival talk ini sudah jadi videonya, ditonton mulai awal lagi. Oh ya Allah. Seriously, semua sudah saya kasihkan. Hanya itu? Hanya itu. Nggak ada yang kayak secara ada. spesifik gitu? Nggak ada, karena itu dulu. Kalau itu nggak bisa dijalani nggak mungkin. Karena segala sesuatu itu ada fasenya. Oke. Banyak orang menuju sukses. Padahal sukses itu huruf awalnya S. Yes. Kalau orang nggak bisa ABC, dia tahu S-nya di mana. Mukses, backses, nggak bisa. Dia harus tahu dulu, dia harus belajar ABC dulu. Dan S itu datangnya setelah A, B, C, D, E, F, G, H, I, E. Suka atau tidak suka. Dan tidak ada sesuatu yang instan. Dan jangan pernah berharap lagi ketemu dengan lampu Aladin. Karena cuma satu dan sudah ditemukan berkali-kali. Yes. Di dalam film. Right. Yes, right. Oke. Thank you. Oke, sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, silakan. Matur nuwun. Semoga materi yang sangat berbeda dan mungkin tidak
cocok dengan pendengaran Anda, pemahaman Anda, dan keyakinan Anda, mohon dimaafkan, tidak ada niat apapun dari Papa Chang untuk mencoba mendiskreditkan siapapun, tetapi saya hanya berusaha mencoba memberikan fakta hidup yang ada. Semoga bermanfaat. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Tepuk tangan dong buat Papa Chang. Matur nuwun. Madam Chang TV. Piye kanca-kanca, dulur-dulur, ana manfaate ora? Nek apik ana manfaate, aja lali share yo. Mbek aja lali subscribe, mbek loncenge piteken tek tek tek. Oke? Salam bertahan hidup.